Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala man la nabiyya ba'dah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa mawala. Amma ba'du. Saudaraku para pemirsa di mana saja Anda berada, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk kembali merekam sebuah video yang kami upload di YouTube ini dan Facebook ini. Adalah sebuah wasiat yang kedua dari Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Badri dari kitab Asr Wasaya lil Wiqayati minal Waba, dan hari ini adalah wasiat yang kedua. Di wasiat yang pertama kita telah membahas wasiat beliau tentang perbanyak membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali ba'da subuh, 3 kali ba'dal maghrib. Ada yang berkomentar di bawah YouTube saya dan ada yang berkomentar di Facebook saya. Tetapi ada pertanyaan yang langsung ke WhatsApp saya. Mungkin orang ini sudah kenal sama saya sehingga tahu nomor HP saya. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, bukankah kalimat bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, itu bacaan yang diijazahkan oleh guru kita supaya dibaca ketika kita ragu terhadap makanan yang akan kita makan atau minuman yang akan kita minum beracun atau tidak, maka menghilangkan keraguan itu sebelum makan atau sebelum minum dari makanan dan minuman yang di hadapan kita dianjurkan untuk membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi apa yang Anda tanyakan, jawabannya betul, bahwa bacaan tersebut juga dipakai untuk supaya kita tidak keracunan ketika kita mau memakan makanan atau minum minuman yang kita tidak tahu berasal dari produk apa, maka bacalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim sebelum memakan atau sebelum meminum minuman dan makanan tersebut. Baik, kita lanjutkan pada wasiat yang kedua. Al-wasiyatu tsaniyatu, bermula wasiat yang kedua itu al-iktsaru min qauli la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi wasiat beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri, hendaknya kita banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dulu waktu kita masih di kampung sering kita dengarkan saudara kita yang berada di masjid menjelang sholat asar, saat kita masih di sawah kita mendengarkan orang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ternyata bacaan itu sering dibaca pada saat-saat musim kemarau, di mana padi sudah selesai dipanen dan hujan belum turun. Lalu kemudian para petani menanti datangnya hujan. Saat itulah musim paceklik tiba, di mana orang-orang yang saat itu menantikan hujan pingin menggarap sawahnya, belum mampu menggarap sawahnya karena belum ada airnya. Saudara,
Begitu juga di wasiatnya Syekh Abdul Razak yang kedua ini, beliau mendahului wasiatnya dengan ayat ke-87 surah Al-Anbiya yang berbunyi begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdir 'alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dua ayat ini menceritakan tentang peristiwa Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan di dasar lautan. Ada sebuah riwayat saat itu Nabiullah Yunus alaihissalam sedang marah kepada kaum-kaumnya. Lalu beliau Nabiullah Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya dalam kondisi marah. Dan di tengah-tengah lautan lalu terjadi keberatan muatan kapal yang ditumpangi oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Akhirnya daripada kapal tersebut karam, maka diadakanlah undian. Siapa yang keluar namanya maka dialah yang harus nyebur ke lautan. Harus keluar dari kapal. Pada undian yang pertama ternyata yang keluar namanya Nabiullah Yunus alaihissalam. Lalu diundi lagi karena sebagian ada yang keberatan kalau Nabiullah Yunus yang keluar dari kapal. Ternyata pada undian yang kedua lagi-lagi yang keluar Nabiullah Yunus alaihissalam. Lalu diundi lagi pada undian yang ketiga. Dan pada undian yang ketiga ternyata yang keluar lagi-lagi namanya Nabiullah Yunus alaihissalam. Akhirnya Nabiullah Yunus alaihissalam keluar dari kapal tersebut. Dan ketika beliau melompat ke lautan, di dasar lautan terdapat ikan yang sangat besar. Sebuah riwayat ada yang menceritakan itu ikan paus. Sebuah riwayat ada yang tetap menamakan itu adalah ikan nun. Sebagaimana yang termaktub di dalam Al-Quran. Ayat ke-87 surah Al-Anbiya tersebut. Wadhan nun. Yaitu yang dimaksud adalah ikan besar. Ikan nun. Di dalam gelapnya malam yang gelap gulita dan di dalam gelapnya dasar lautan serta gelapnya perut ikan paus tersebut, Nabiullah Yunus merasa gundah gulana. Nabiullah Yunus merasa menghadapi persoalan yang sangat berat. Maka saat menghadapi persoalan berat tersebut, dalam kondisi gundah tersebut, Nabiullah Yunus memohon kepada Allah dengan penuh penyesalan. Dengan penuh penyesalan beliau Nabiullah Yunus alaihissalam membaca kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca oleh Nabiullah Yunus berulang-ulang. Akhirnya Nabiullah Yunus dikeluarkan dari perut ikan tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabiullah Yunus alaihissalam selamat dari perut ikan di dasar lautan yang gelap tersebut. Di akhir surah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa kadzalika nunjil mu'minin, dan demikian pula kami menyelamatkan orang-orang yang mukmin. Artinya apa yang dibaca oleh Nabiullah Yunus alaihissalam yang berbunyi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Akhirnya Nabiullah Yunus diselamatkan oleh Allah, dikeluarkan dari perut ikan yang gelap gulita tersebut. Maka ini juga berlaku buat orang-orang yang beriman, yang menghadapi persoalan hidup, yang gundah gulana, yang menghadapi kesulitan-kesulitan, apalagi dalam wabah virus corona, di mana hampir semua sektor dan hampir semua profesi merasakan dampak dari menyebarnya virus corona ini, saudara. Yang santri, yang kiai, yang insinyur, yang tukang bubur, yang siswa, yang mahasiswa, yang murid, yang guru. Bahkan ibu-ibu rumah tangga juga menghadapi dampak dari penerapan PSBB di hampir setiap Pemda di Jabodetabek ini. Kenapa? Karena ibu-ibu rumah tangga mendadak otomatis menjadi guru buat anak-anak kandungnya sendiri. Meskipun hikmahnya ibu-ibu jadi mengerti betapa berat menjadi guru, betapa berat menjadi ustadz.
Tapi persoalannya bukan hanya sampai di situ saja. Karena suaminya lalu tidak bekerja, karena suaminya lalu dirumahkan, karena suaminya lalu tidak mendapatkan penghasilan, maka ma'isyah kehidupan, kebutuhan hidupnya pun semakin hari semakin kembang kempis, semakin pusing. Harus dengan cara apa supaya bisa berhemat sampai PSBB ini selesai, sehingga suaminya bisa mencari duit lagi. Pusing. Bukan hanya ibu rumah tangga, bapak-bapak yang bekerja di kantor, yang kantornya berhenti juga mengalami kesulitan. Bapak-bapak yang kerjanya wira swasta karena PSBB harus ditutup tempat usahanya, dia juga menghadapi kesulitan. Bahkan ustadz pun juga tidak sedikit yang menghadapi kesulitan. Maka saat kesulitan kita hadapi, saat kita tidak ada lagi jalan keluar dalam pikiran kita, maka bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dengan perasaan, dengan pengakuan, dengan penyesalan yang sangat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita banyak berbuat zalim, mungkin selama ini kita banyak berbuat dosa, mungkin selama ini kita banyak berbuat maksiat. Akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nyatakan bahwa hanya Allah yang maha suci. Kita ini manusia, semua manusia, tidak ada yang maksum kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jangan pernah merasa diri kita nggak punya dosa. Siapapun Anda pasti punya dosa. Hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum, terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wasiat yang kedua ini, beliau Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badri memberikan wasiat kepada kita dengan terlebih dahulu menceritakan peristiwa Nabi Yunus alaihissalam yang begitu berat menghadapi cobaan di hadapan perut ikan, di dalam perut ikan, di dalam lautan, gelap, gulita, suntuk, sumpek. Tapi ketika beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Begitu juga kita. Sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sedang diuji dengan persoalan ekonomi. Hari ini kita sedang diuji dengan persoalan wabah dan penyakit. Mari kita banyak-banyak membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan Allah segera mensirnakan COVID-19 virus corona dari bumi pertiwi yang kita cintai ini, dan kita akan kembali mendapatkan kehidupan yang normal sebagaimana sedia kala. Sekali lagi, mari banyak-banyak kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.